guys, jadi hari ini rencananya kita mau baku dapat dengan Maggie. Maggie, baku dapat dengan Mega. Kita mau pada ke kantor dulu, jemput Pak dia, and then kita mau cerita, sharing, oke? Let's go. Sekarang terang muka. Apa kata? Ya, ada buka situ. Nintang. Ya nonton coba jangan PC terang. Oke, let's go. Hi guys, welcome back to our channel PM Story, Peter and Emily Story. But actually Peter is not here karena dia lagi kerja. Karena kita making appointment with my friend. Jadi orang yang memutuskan untuk bukan memutuskan sih, akhirnya kita menjalankan konten kali ini sendiri, tetap sebentar juga dengan Peter karena dia mau edit. So I'd like to introduce you guys to my friend. Jadi dia ini punya akun YouTube juga dengan nama Fake Me Production. Dan kita curious about herself, about her life. Dia bertemu dengan Tuhan. Wow, it's wow sih kalau kamu bercerita. Yang pasti kok dalam hal ini di konten ini be real, no fake. So please welcome Mega. Yay. Halo guys, hi guys. Nah ini lagi masih new normal sih sekarang, sambil menjaga kebersihan juga, menjaga protokol kesehatan, social. Jadi kita menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang, sharing tentang real relationship. Gak ngenepe keseharian ini dong selama di pandemi ini. Selama di pandemi ini, corona ini, apa yang apa kesibukannya? Kalau kesibukan sehari-hari sih karena orang masih kerja, jadi paling kantor, WFH, Guys, pending. kalau pesan makan dan makanannya so ada. Guys, jadi kita nggak sendiri juga sih sebenarnya, kita ada dengan jadi kalau mau tanya sama di kameramen selama ini, so dia lo guys sambil terus makan kayaknya orang bincang-bincang juga supaya bisa Susah juga ya guys mau makan sambil bincang-bincang. Oke. Oh yo, next. Jadi mengenai kesibukan selama pandemi ini apa ya? Selain di kantor tadi Tasya bilang, Tadi juga kita udah bikin kantor. ini Making konten. oh enggak, Kenapa belum making konten berikutnya? keyboard. Nah itu kenapa ada bikin konten? Padahal ada konten lo semua aja guys. Dia hapus. Iya kan? Karena nggak sesuai ekspektasi, mungkin terlalu tinggi tapi ekspektasi kan. Pokoknya setelah itu dia kan, setelah kita memutuskan rehat sejenak dari itu aktivitas nge-YouTube, habis itu kita memutuskan untuk mencari sesuatu yang sangat penting dalam hidup menurut kita ya. What's that? Apa sih? Jadi waktu making konten awalnya karena kita punya satu tujuan adalah tujuan pribadi. Jadi kita semangat dalam mau making konten. Ternyata kita belum siap. Padahal kita semangat sekali mau making konten, guys. Pas making video. Cuma memang kita nggak dapat menemukan kita ini mau bagaimana sih di dalam video itu. Maksudnya mau model gimana atau mau bikin video apa, kita sebenarnya blank gitu, cuma ini asal-asal tadi sebenarnya cuma asal-asal. Suatu ketika sampai video keberapa stop ada yang ini ada yang komen Di YouTube. Enggak juga sih, maksudnya dari orang-orang yang di sekitar kita karena maksudnya menurut orang ada kan bilang aduh bikin kayak video
yang yang video yang tidak membosankan, yang apa, video yang tidak membosankan untuk ditonton dan maksudnya kita pikir kita kan suka tanya dulu ke orang-orang bikin video apa bikin apa gitu lah. Cuma orang ini tapi masih orang nyendak kasih masukan. Serta kita membuat sesuatu yang dari tapi diri sendiri, orang komen kan. Kalau itu langsung pikir, susah sekali maksudnya. Ternyata itu nggak sesuai dengan yang kita ekspektasikan ya. Menurut kita nggak ada orang yang peduli, sungguh-sungguh dan peduli. Saat kita bikin konten, orang nggak kasih masukan. Nah setelah kita bikin konten, orang malah komen. Berarti orang bukan karena peduli pak kita kan orang komen. Memang pada dasarnya orang mungkin suka menyinyir dan sebagainya orang. Jadi itu antara itu jadi rusak sekali. Padahal kita bikin konten ini dibangun dengan, kalau kita bisa bilang dengan tapi iman. Karena nggak ada sama sekali orang yang support tanpa kita waktu itu. Jadi rasanya kita bikin semua sendiri dan begitu. Sampai kita ambil keputusan itu nolak bos, sampai bling sekali dan maksudnya sampai kita banyak yang kita korbankan terasa. Kita datang bikin ini video yang itu bilang rusak sekali. Jadi berapa video ya? 3 atau 4 kita pindah konsep. Karena kan memang dari awal kita ada konsepnya kayak video pertama langsung change totally yang beda sekali begitu. Di 3 video terakhir kita bikin video apa? Tahu nggak? Yang nyanyi itu kan? Aduh itu video terakhir setelah kita semua memutuskan stop kita. Ternyata itu video terakhir yang kita video makan sih ada. Karena saking kita, ada yang video yang ada pakai kucing itu yang menakutkan. Kita dapat tujuan guys. Ya, kalau dari sisi pandangnya kita sih itu ya itu nggak ada uniknya nggak ada diri yang itu dong. Dan kalau menurut kita kalau kamu jadi YouTubers atau harus punya ciri khas toh. Punya ciri khas itu penting sama kita awalnya memulai ini PM Story ini terus sebanyak memikirkan mungkin sebentar ada judgement atau ada yang namanya komen-komen yang mungkin negatif karena selamanya akan ada komen-komen yang positif pasti akan ada yang namanya komen-komen mencari celah atau ya terserah lah karena sekarang baking sampai mindset kayak yang penting apa yang terus sampaikan terus disampaikan kalau itu pun hal yang baik terang terima kalau punya yang baik terang udah mau ubah ambil itu namanya biar kadang-kala biar aku jarang sebagai itu jarang karena kalau mencari kesuksesan tidak selamanya hal itu mau jadi semua orang suka kadang-kala orang harus terobos harus sama dengan kita dengan hashtag adalah mind blowing terserah mau terima atau mau terima ya ini tanpa pemikiran gitu kan mungkin ada orang yang tadi berkata lewat orang konten ini kalau enggak pun ya terserah mau nih itu tergantung dari penerimaan dan pemikiran orang sih ya itu ya kita sih support aja sih bagi bisa jadi bedanya orang dua konten ini satu ada tujuan ada tujuan jelas toh ini maksudnya ada tujuan yang setidaknya ada orang yang diberkati lah biar ada banyak orang yang kita bahas ada tujuan yang diberkati. Yang kedua ini ada support banyak dah. Dan juga sih dia sih maksudnya kita paksa setidaknya dia turun serta ada DP bagian lah ada ini kan juga konten per 2 orang kalau kita berpikir kita sendiri kita so stuck langsung kita making apa kita mesti paksa dan making sesuatu sampai kita itu atau pikir langsung stres tuh kita mengerti sih karena dulu tuh kalau kita enggak awal mulanya kita pun making tapi konten yang sebelum PM Story ini ada yang makeup ada yang makeup gitu guys kita sempat bagaimana ya kayak kita ya sih butuh supporter juga sih itu bagus iya sih cuman kita privasi waktu video-video lama itu ya sih kalau di posisi mana kita merasakan juga sih butuh support gitu sih kemarin ingat sih supporter yang paling pertama adalah ngapain diri sendiri karena support orang lain pun mau datang support kemana kalau ngapain sendiri ngendak pacu di iya sampai kita keluar ini kata-kata sampai kita terciptalah ini kata-kata when I look at myself I think I need God but when I look to others I think I need psychiatrist
betul itu kita rasakan kan. Waktu kita cuma sendiri kita berpikir betul kita cuma butuh Tuhan, kita tahu apapun yang akan terjadi. Kita awalnya kita berpikir gitu, kita so siap apapun yang akan terjadi, kita tahu saat ini cuma Tuhan tapi satu-satunya dan yang itu saat kita bilang kita butuh orang lain itu nggak ada. Sampai kita bikin nggak ada orang yang bisa diandalkan dan sama sekali. Itu kemarin serta rupa Tuhan menurut kita yang Tuhan buka jalan, kita boleh setidaknya biar ada yang kita korbankan tapi ada progres kan. Kita rasa Tuhan menyertai kita. Mari serta itu kita down, itulah kita rasa itu disitulah kita pekerja disitulah kita pekerja Tuhan. Dan pas kita down itu kita memutuskan jadi pribadi, bukan jadi pribadi yang lain. Jadi melampiaskan tapi kemarahan dan tapi ke apaan segala stresan di video yang berubah sekali dari konsep sama dia. Kita tapi ucapan jadi kasar sekali. Iya sih, iya. Nah, Kita perhatikan gini kita kayak dari ikut ngenapi perkembangan itu kayak lebih hari sih mungkin kan kita kayak oke, ini kayak lebih weird sih, mar kita rasa sih itu ngenapi ciri khas dah gitu kan. Dan kita rasa salah sih itu maksudnya. Cuma di saat itu memang kok ada orang Latino yang komen di situ. Cuma itu kita lihat di saat ada orang yang komen, siapa dia nak komen, siapa dia nak kasih saran di saat kita butuh saran. Setelah kita menjadikan itu dalam satu video itu, siapa dia baru komen, dia bilang kata terlalu kasar kata kan mau jadi keren nggak harus dengan pakai bahasa begitu. Itu kita langsung pikir nih orang bukan berarti dia komen bukan karena dia peduli, karena dia memang suka mau nyinyir. Siapa nggak bisa kita butuh kalau dia kasih saran-saran yang membangun. Dan dalam hal ini sih kita pikir ya perkuat telinga aja sih kan. Kalau ada memang ada tujuan mau bikin konten-konten ini di dalamnya ada pesan-pesan yang Anda mau sampaikan, ya just let it flow terus berkembang dan karena dalam sebuah seni atau apapun yang orang mau perbuat pasti akan ada namanya pro kontra. Dan kalau orang selalu mendengar yang namanya kontra begitu, orang akan berubah terus menjadi yang lain dan seperti yang orang lain inginkan. Seperti yang orang lain inginkan sampai orang jati diri orang nggak temukan sampai gitu. Nah itu dia. Setelah memutuskan berhenti, kita nggak sepenuhnya berhenti dong. Maksudnya setelah stop dulu cari konten yang begitu, kita memutuskan mencari apa sih yang kita ini awalnya kita mencari apa tapi tujuan. Mari kita setelah kita mencari apa tapi tujuan, malah kita rasa harusnya yang terpenting itu cari apa Tuhan ketujuan dan untuk kita untuk apa sendiri. Yes, praise God, hallelujah. So guys, kayaknya sambil orang baca cerita, orang makan di dulu, makanya kita mesti cuci tangan dulu, oke? So, tunggu kita cuci tangan. Oke guys, jadi kita selesai cuci tangan, saatnya untuk makan siang karena sekarang jam 1 lewat kayaknya kan? Itu sama jam 1. Sambil termones di pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya tentang DP kehidupan, oke? So tadi kan Ngana bilang tentang akhirnya Ngana berhenti sejenak dari bikin konten karena Ngana harus mencari tujuan Tuhan mengapa hidup nggak jelas pertanyaan kayak hopeless sekali. Nah, yang kita bertanya apa dong yang Ngana alami tentang Tuhan dan kalau ngapain kehidupan dengan kalau nggak mau kasih judul ngapain kisah dengan Tuhan, nggak mau kasih judul apa? Cuma makan. God found me when I want to find Him. Tuhan menemukan kita di saat kita ingin mau temukan Tuhan. Jadi kita berpikir saat itu kita yang cari Tuhan. Lalu setelah kita tahu kebenaran, ternyata Tuhan yang cari kita saat itu. Oh, haleluya guys. Kejadian ini bermula saat di ini. Kita berasa ini talk show ya. Ini apa? Resolusi tahun baru tahun 2018. Resolusi yang tak kita rencanakan. Karena kita rencana cuma mau bikin DP resolusi. Nanti kalau DP foto kita taruh di taruh di sini. Kalau lu Sini dia. Begini kan? Sini. Sini. Sini.
Pokoknya di resolusi itu kita itu hampir tengah malam tuh hampir tanggal 1 kita baru bikin DP itu yang DP resolusi di karton. Kita pernah sadar DP karton coba foto di Talaga di ini Sinilian. Oh, kita sobekin DP. Kita sobekin itu DP apa? Kita bikin sendiri dah. Pokoknya sobekin resolusi my resolution in 2018 begitu. Ini yang kita lupa. Kita nggak kepikir sama sekali apa tapi resolusi, cuma bikin DP my resolution. Gitu. Jadi memang sewaktu mepet kita sudah tahu soal kita ngarang. Nah, kita ngarang di situ. Ada 2 kata ini loh yang kayaknya mungkin sama kita tahu dan tapi resolusi waktu itu terus ngasal itu. Mari yang udah kita ingat ini satu kedepannya lebih sukses dalam apa karya. Satu itu kita bekerja di TIT gitu. Yang kedua yang kedua lebih dekat dengan Tuhan. Sama sekali kita spekol ngarang ini cuma begitu lebih dekat dengan Tuhan. Nah di tahun yang sama itu di bulan April kita berhenti kerja. Padahal kita kan kita ketujuan deh. Tanda tulis di situ tuh lebih sukses dalam tapi karya tuh. Malah di tahun itu kita berhenti kerja, putuskan kita berhenti kerja karena satu dan lain hal dan banyak alasannya. Kita rasa itu keputusan yang tepat kita keluar dari tempat kerja. Karena di tempat kerja itu malah kita tahu sekali kita jauh. Aduh motor. Lanjut. Jadi sangat jauh dengan Tuhan. Waktu ada di tempat kerja itu lebih jauh dari Tuhan karena langsung ada waktu apa rasa sampai cuma kerja pulang tidur rutin begitu doang. Malahan saya ada makan nah itu dia kita sudah beribadah dan ini nggak berdoa mau tidur mau bangun serius ini kejadian berlangsung agak lama. Mana saat itu kan kita kalau pikir belum mengenal Tuhan yang belum mengenal Tuhan yang seperti dengan hubungan yang sekarang jadi kita merasa masa kita sudah beribadah, kita sudah menjaga berdoa. Iya betul lah, sudah berdoa sama sekali dan coba bayangkan hidup nggak ada doa. Ada tuh satu kali lo bilang doa itu adalah nafas hidup. Jadi kalau sampai dia yang berdoa sering sekali ibaratkan tulang yes. Jadi kan kayak bajalang, mana kelihatan hidup karena kalau kita perok minta loh. Jadi dia dapat dia jalan beraktif. Dia terus begini dan kebayangkan sampai kehidupan rohani dong kalau dia kerja. Lanjutkan. Di mana? Oh iya. Karena selain itu di tempat kerja itu juga ada kesempatan-kesempatan yang bikin kita mau melakukan dosa. Adalah hal-hal yang bagaimana? Tetap akan terjadi dan begitu. Seperti nak jujur. Tanpa direncanakan tetap akanlah orang semua yang saya yakin orang semua yang kerja di tambah kerja dulu melakukan itu. Oke. Jangan bilang di sini di tambah kerja kita yang tahu. Habis kita keluar di bulan April itu sebelum kita genap 19 tahun bulan April kita kan sudah lama rencana kita kepikiran dua yang suka sekali mau di panti asuhan mau bikin sesuatu di panti asuhan gitu. Itu jadi tapi salah satu nasar waktu kita mau melamar kerja itu melamar kerja yang itu kita bilang ke Tuhan kalau kita mulai kerja kita mau mau kasih persembahan di gereja dengan di panti asuhan. Selama kita kerja selama lagi 1 tahun sih sama sekali enggak tahun kan. Ngana mau kasih persembahan sama 1 tahun itu enggak? Ngana kasih 4 tahun. Suatu malam ini cuy kita mandi malam cuy. Jangan ditiru guys. Kita berpikiran bang tahu banyak berpikir toh. Kita berpikiran kita nak mampu kalau kita sendiri mau melakukan apa yang kita mau. Terasa itu besar sekali itu. Jadi ngana ini waktu ngana di kamar mandi masih di kamar mandi itu ngana pemikiran sendiri ya yang kayak mau reach out dan Tuhan mau. Jadi kayak sebenarnya Tuhan mulai bicara makanya baru ditangkap. Iya, mulai ditangkap. Tapi saat itu kita nak menghubungkan itu dengan Tuhan. Oh ya, karena kita cuma berpikir menurut kita cuma tapi pikiran sendiri lah itu. Kita cuma pikir yang terancangkan dan dalam tapi otak yang kecil ini. Otak kecil loh.
Nggak semua orang punya otak kecil kali. Kecil di belakang. Oke. Terus di otak nih. Oke. Nah, kalau kita tak pikir kita nak mampu sendiri karena ini tujuan terlalu besar. Jadi kita tak pikir, kalau banyak orang pasti bisa. Kalau banyak orang, kita tak pikir kalau banyak orang. Jadi kita tak pikir langsung mau backing komunitas sosial. Jadi bukan rohani, bukan agama. Jadi ini sosial, jadi semua orang boleh Gitu, sosial begitu. Iya, kita backing cuy. Semangat sekali kita sampai kita share di FB. Kita share di FB bilang, dia kata-kata nanti kalau kita dapat ulang itu Nanti taruh lagi di kita sini. taruh di sini. Nah, itu. Kita sampai broadcast lah, kita panggil sama orang-orang yang datang kita, yang kita kenal, yang tidak terlalu kenal, pokoknya yang ada di FB Pak kita, di kontak Pak kita kirim sama, kita taruh sama dan ini yang kita temukan ya. Dari sama orang yang kita kirim mau berapa dimanapun itu. Kemarin kita nggak ada apa. Oh, belum ada apa-apa. Siapa Anda? Saya tidak kenal Anda 2018 ya. Nah, gitu. Saya hanya cacing. Oh, dari yang kita kirim mungkin dari 100 orang mungkin cuma yang 90% tidak respon. Coba bayangkan tapi nyesek. Nah, yang respon kemungkinan cuma 10%. Di 10% itu yang respon positif, yang maksudnya yang respon iyo, Senin tahu berapa persen dari 10% itu. Mungkin saja. Sampai kita panggil tape guru. Percaya atau tidak, panggil tape guru ini. Guru sekolah kan itu kita belum lama lulus sekolah waktu itu. Jadi kita panggil tape guru sekolah, tape wali kelas, cowok, dia masih muda. Jadi nyambung lah dia anak muda. Jadi papangnya dia. Ner. Bapak, gabung yuk. Nyanda. Pokoknya kita panggilan Pak dia. Serius, ini kita memang soal ada niatan yang hakiki dah. Kita panggil Pak dia. Dia iyo. Cuma nah totally. Kita sadar lah situ kita nggak ada pengalaman di babak urus gitu, di babak bikin organisasi apa begitu lah. Bahkan kita panggil kakak kelas atau adik kelas yang kita anggap dan dorang tuh kita di suatu sekolah di kita yang kita tahu dorang aktif dan yang ada pengalaman lah yang ada excellent di bidang-bidang itu. Ada dorang respon, dorang iyo marah itu ternyata mau menyatukan visi yang sama nggak bisa dapat sama orang yang kita suka dan panggil dia dia visi sama kita. Ternyata waktu dia lihat aku postingan di FB, dia bilang dia suka dan mau bantu. Dia selalu bilang dia suka mau support. Karena belum jadi dan ini komunitas bagaimana? Punya akhirnya ya sudah live group kita yang backing, kita yang keluar. Nah, sudah cuma berada sampai situ, jujur kita kecewa sih maksudnya. Kita tujuan kalau pikir tuh kita anggap baik, bagus dan ini tujuan yang berguna tuh untuk banyak orang lah begitu. Ya, pelajaran yang kita dapat dari ini komunitas ini adalah kalau orang punya tujuan sendiri dari orang diri, orang tidak akan pernah menemukan tujuan yang Tuhan kasih per orang. Jadi tidak akan sama. Karena kan yang orang pikir dan Tuhan pikir beda toh. Akan itu semua tadi cuma terbuang dari kita kehidupan inilah ya kita mau bilang belum ngapain sih kita tapi kita tercetus lagi tapi analogi kehidupan seumpama lukisan. Jadi kita menetapkan tape diri sebagai ini kuas di tangannya Tuhan. Jadi orang kehidupan ini karya Tuhan sebenarnya sebagai lukisan. Cuma orang kan nggak bisa lihat apa sih yang Tuhan mau gambar buat orang kehidupan. Jadi orang ini cuma sebagai kuas yang harus pakai beragam warna-warni dan yang rela Tuhan menggambar. Tuhan pegang kuas, orang pegang yang setir. Padahal kan orang ada kan Tuhan yang bentuk bejana. Nah, mungkin bejana itu membatasi Tuhan kita suka bentuk begini. Padahal Tuhan tahu apa yang Tuhan rancangkan buat orang. Ya pasti rancangan manusia atau yang kecelakaan. Sama dulu ya. Ini menurut kita ada orang pasti mengalami saat-saat dimana
saat Tuhan gambar garis belok kiri, orang pikir, aduh lebih bagus belok kanan, terus suka belok kanan. Padahal kan orang cuma kuas yang mungkin saat itu Tuhan pakai warna Orange. yang orang nggak suka. Orange. Kita nggak suka guys. Orange. Kalau menurut orang suka kan bagaimana? Maksudnya terus suka mau belok ke kanan, jadi maksudnya bagaimana? Atau orang mungkin mungkin ada saat dimana orang jadi lingkaran. Kita hidup cuma mau putar-putar situ, atau saat dimana orang akan mengalami itu kan tanjakan ya apa begitu. Maka pasti kita yakin dan percaya di akhir bagus. lukisan karena yang orang jadi karya yang indah kan dibentuk jadi karya yang indah di tangannya Tuhan. Pasti suatu saat orang serta orang melihat ke belakang, oh ternyata orang kehidupan sungguh luar biasa dan dibentuk jadi lukisan yang lebih bagus dari ini, no tante. Yes, of course sih. Kalau menurut kita sih, kalau kita percaya saja sih nih jadi Tuhan yang Tuhan bilang bahwa rancangannya adalah rancangan yang sejahtera. Jadi kalaupun banyak yang hal yang terjadi di kita kehidupan ya kayak kita suka A malah terjadi B, kita suka B malah terjadi A. Dulu sih kita kayak dulu ya pasti kita memberontak kayak begini Karena Tuhan mengerti itu. Nah, ketika kita memiliki pikiran Kristus dan kita kayak terserah legowo nih, bukan terserah bukan berarti menyerah. Kita terserah dengan Tuhan, memahami rencananya Tuhan. Di situ kita kayak oh ternyata maunya Tuhan seperti ini, rancangan damai sejahteranya seperti ini, bukan tapi rancangan Tuhan gitu. Oke, next question is mengenai relationship kan tidak lepas yang namanya dengan komunikasi toh. Sekarang berbeda di tahun 2018 dulu kan mungkin kan belum terlalu mengenal Tuhan yang seperti sekarang toh. Sekarang kan langsung mengenal Tuhan. Bagaimana sih cara Tuhan berkomunikasi dengan sebelum mengenal Tuhan dengan punya hubungan relationship dengan Tuhan sekarang? Apa sih yang Anda rasa dari perbedaan? Banyak tuh.